Terus kalau misalkan kita kan otomatis butuh jurnal ya, jurnal penelitian-penelitian. Ada gak sih web yang recommended gitu buat kita nyari jurnal penelitian kayak internasional gitu-gitu? Banyak ya. Kalau saran di penelitian terdahulu cari juga penelitian yang inkonsisten. Tapi dimasukin ke bab penelitian terdahulu? Dimasukkan gitu. Sehingga kalau hasilnya beda, berarti kita ngedukung penelitian B. Kalau hasilnya sama, berarti ngedukung penelitian A. Nah, terkadang yang jadi repot itu saat penelitiannya tidak ada pengaruh, bingung gitu, ya kan? Seolah-olah gagal penelitiannya, padahal enggak gitu kan? Itu juga ya. Itu makanya antisipasi yaitu cari penelitian terdahulu yang konsisten supaya saat berpengaruh atau tidak berpengaruh nggak masalah hasil kita. Begitu. Cari dua belum ada ya? Belum ada. Belum ada waktu cari tadi. Jadi baru tahu ya sekarang. Jadi harus nyari lagi. Terus berarti masuk ke bab 2 ya habis itu. Sebenarnya di latar intinya itu di latar belakang terus kuat lah ya. Layak gak penelitian kita dilakukan itu dilihat di latar belakang. Baru dari sana gampang. Di bab 1 kan selain itu ada rumusan masalah itu mah gampang lah tinggal ngikutin kan. Manfaat penelitian itu tinggal ngikutin. Nah nanti masuk ke landasan teorinya gitu ya. Nah apa kira-kira yang mau tanyakan landasan teorinya? Iya yang di bab 2 tuh landasan teorinya tuh harus seperti apa gitu? Intinya sih di bab 2 itu ada landasan teori, kemudian penelitian terdahulu. Nah itu kan teori-teori tuh. Landasan teori kita bangun dari mulai grand teori sampai applied teori. Itu di landasan teori. Di grand teorinya apa, middle teorinya apa, applied teorinya apa. Kalau applied teori itu variabel. Jadi, nah di sana jangan lupa kalau misalnya penelitian kita kuantitatif, yang asosiatif ya, terus instrumennya kuesioner, di sana harus ada indikator dari variabel itu. Nah, indikator untuk mengukur pelayanan itu apa? Indikator untuk mengukur kepuasan itu apa? Ya, itu harus ada di pembahasan bab 2 bagian applied teori. Setelah itu di landasan teori sudah masuk ke penelitian terdahulu, penelitian sejenis yang meneliti itu juga gitu ya, apa yang terkait itulah pokoknya apa. Setelah penelitian terdahulu baru di sana dibangun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu dibangun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Jadi kita membuat satu konsep ya, konsep kerangka berpikir kita sehingga memunculkan satu dugaan gitu loh, dugaan. Terus kalau misalkan nih ada teman-teman yang bingung, ini aku grand teorinya apa gitu, bisa ada gitu, mungkin ya ada aja kali ya yang kayak ada gitu. Ada aja. Kalau misalnya nih kita ngambil pelayanan atau kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan itu kan middle teorinya kita ngambil dari manajemen pemasaran, ya kan? Lalu grand teorinya adalah manajemen ya gitu. Kalau dilihat dari buku aja bisa sih, oh atasnya apa gitu, kan gitu. Lihat daftar isi bukunya kan bisa juga kan di sana. Atasnya apa gitu. Gitu sih. Sebenarnya kalau udah paham mudah ya dijelaskan, tapi pas praktiknya karena sulit ya. Namanya juga neliti ya. Nyari referensi, nyari bahan itu mah udah lumrah lah gitu. Jadi sebenarnya intinya ada di permasalahan. Nah, teori-teori ini pun harus terbaru ya. Misalnya buku itu maksimal berapa tahun, 8 tahun atau 10 tahun gitu kan. Kadang tiap kampus kebijakannya beda juga. Atau kalau jurnal maksimal 5 tahun. Kalau sekarang 2020 berarti yang tahun 2015 maksimal. Yang boleh dipakai 2015, 2016. Yang jadul-jadul. Jangan yang jadul-jadul gitu ya. Kecuali kalau memang legend banget gitu penulisnya dan memang tidak ngeluarin lagi tulisannya gitu ya, itu bisa. Contoh misalnya ya, kalau kita ngutip dari Al-Quran misalnya atau Alkitab, itu kan nggak ada yang terbaru. Oh iya, kalau Al-Quran kan biasanya ada tuh di kalau penelitian tentang masuk ke jurusan-jurusan keagamaan itu ya, jurusan
pendidikan agama Islam atau yang Kristen atau apa lah ya. Misalnya pasti ngutip dalil ayat gitu kan. Kan itu nggak ada terbarunya. Hanya Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Ya mau gak mau kutipannya itu nggak harus ada gak Al-Quran kan nggak ada, kecuali ya yang benar-benar nggak bisa gitu. Kalau buku-buku yang itu ya harus misalnya 10 tahun terakhir seperti itu, jurnal 5 tahun terakhir itu sih. Terus kalau misalkan kita kan otomatis butuh jurnal ya, jurnal penelitian. Ada gak sih web yang recommended gitu buat kita nyari jurnal penelitian kayak internasional gitu-gitu? Banyak ya, jurnal-jurnal yang udah publish tentunya. Nah, saran sih kalau misalnya ngutip baiknya di jurnal atau buku. Kalaupun buku, cari pengarang yang memang udah dipakai. Ya kalau bisa secara internasional dipakai, misalnya tadi pemasaran. Biasanya kan kalau pemasaran ngambil Kotler, harus wajib ada Kotler gitu, karena setiap orang seluruh dunia mungkin pakai Kotler. Nah kalau misalnya penulis-penulis lokal mengenai pemasaran bisa disisipkan sebagai pendukung-pendukungnya aja. Jadi teori utamanya ambil dari Kotler. Gitu. Nah itu tipsnya. Yang kedua, kalau jurnal itu kan yang ngutip dari buku atau jurnal. Nah hindari banyak ngutip dari skripsi orang atau tesis, karena skripsi atau tesis itu kan unpublished ya. Unpublished bisa kita ngutip, cuman kalau bisa hindari atau sedikit aja gitu bisa ngutip. Itu kan nggak publish sepunya skripsi sama tesis itu yang dipublish kan misalnya jurnal. Kalaupun mau dari tesis bisa, dari skripsi bisa, cuman jangan terlalu banyak lah gitu. Nah kemudian kalau ngutip dari web, upayakan web-webnya yang kredibel. Kalau misalnya kita dari media berita gitu ya, yang kredibel misalnya Kompas, yang terpercaya, jangan media yang abal-abal. Atau lihat domain yang gratisan di Blogspot gitu ya, itu jangan hindari. Lebih baik ngutip dari buku atau jurnal gitu ya. Kalau dari web itu harus hati-hati juga ya. Kecuali kalau misalnya nyari data misal bps.go.id ya, situs pemerintah, situs resmi itu bisa. Kalau situs-situs yang nggak jelas, apalagi namanya nggak jelas gitu ya, itu hindari. Nah sekarang nyari jurnal di web-web apa banyak nih, saya nggak hafal semua sih, makanya nih yang jelas pertama bisa di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di resources.perpunas.go.id itu kan jelas tuh nama domain belakangnya government.go.id. Kemudian di portal garuda.go.id ini pun resmi ya, bisa cari jurnal di sana. Atau di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nanti link-linknya saya itu ya di bawah. Jurnal.lipi.go.id itu bisa. Nah jurnal internasional bisa di ini DOAJ, Directory of Open Access Journal.org. ORG itu organisasi, nggak ada yang gratisan kan? Maksudnya domain-domain gratisan yang Blogspot, WordPress itu hindari. Wikipedia nanti itu. Wikipedia, nah tips ya ini tambahan. Wikipedia itu kita bisa gunakan sebetulnya, cuman bukan Wikipedianya. Jadi contoh misalnya kita mau nulis tadi customer satisfaction, kepuasan konsumen. Ini selang dulu ya ngomongin Wikipedia. Kalau bisa cari Wikipedia itu yang Inggris. Jadi English.wikipedia apa gitu ya, jangan yang Indonesia, karena Indonesia itu biasanya nggak update. Kan tuh orang yang submit ya. Nah kalau yang luar negeri biasanya update artikel di Wikipedia. Cari misalnya tentang customer satisfaction, cari Wikipedianya, biasanya ada pengertian apa gitu kan. Nah cuman jangan dikutip dari sana, kutipnya referensi di bawah. Oh ya, ada referensi. Referensinya itu pasti ada Kotler, nah itu yang ambil lagi itu justru ketika kita ngambil yang berbahasa Inggris, referensinya itu secara mendunia juga.